Pemirsa Ruang Tengah, siapa sih yang nggak mau memiliki keuangan yang stabil dalam hidupnya? Bukan hanya untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang juga. Bagaimanapun selama kita masih hidup tentunya membutuhkan uang ya untuk memenuhi kebutuhan yang terus mengalir. Banyak orang yang memiliki pandangan bahwa uang adalah simbol kesuksesan. Untuk itu, hari ini Ruang Tengah hadirkan para pakar di bidangnya yang akan berbagi edukasi seputar keuangan. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, selamat datang kembali di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Luar biasa. Tadi kita udah lihat itu Viti cocok banget nih kayaknya. Viti banyak uang-uang yang bukan uang kita di video tersebut. Emang sih, nyebelin banget. emang. Bentar, ada telepon. Siapa? Ada telepon. Oh, pakai Halo? ini. Earpiece. Ya aku pakai earpiece. Siapa? Iya anakku kenapa? Apa? Bulanan? Udah papa transfer kan? 40 juta. Wah, gede juga. Anak aku di Stanford. Oh, Masya Allah, udah gede Iya. ternyata. Enggak, belum masih PAUD. Iya. Ya udah kalau mau jajan aja ya. Ya. 40 juta tuh sebulan. Ya kan Stanford. Satu anak. Satu anak. Dua, 80. Enggak, yang satu lagi gembel aja. Oh, 500.000. Enggak usah sekolah. Hari gini dari mulai PAUD, TK, SD itu nggak bakal turun tuh. Naik terus ya? Naik terus harganya. PAUD berapa juta, TK berapa belas juta atau mungkin puluh juta. Terus SD ada yang ratusan juta. Ih, sumpah. Iya. Sama banget. Tahu gak sih Sama tiap sama apa? Kamu anak kan belum punya. Ih, tapi tahu gak? Tiap tahun harga skincare itu naik juga. Penting kan itu? Tiap tahun harga skincare naik. Naik Ya sih, juga. tiap orang punya kebutuhan masing-masing sih. Betul, Kalau betul. concern kamu skincare, iya kan? Apalagi kalau boleh tahu, Bu? Sepatu, nyalon, naik juga semua harganya. Inflasi pemirsa. Kita mungkin butuh seseorang yang bisa membantu kita mengatur keuangan kita agar seperti tema kita hari ini. Yaitu Apa tadi temanya? temanya adalah keuangan aman untuk hidup lebih nyaman. Itu. Ya udah kalau gitu kita lihat dulu aja kali ya bagaimana profil dari bintang tamu yang akan kita datangkan hari ini. Yang katanya ahli keuangan itu ya. Sangat mumpuni. Ini dia. Kamu punya kebutuhan banyak, tapi ekonomi tercekat. Pas banget nih, hari ini kita akan belajar finansial bersama Melvin Mumpuni. Seorang anak bangsa yang berkecimpung menjadi perencana keuangan yang memiliki visi besar, yakni membangun Indonesia melek finansial. Ia juga seorang founder dari Finansialku. Dari visinya tersebut, Melvin telah memberikan banyak bantuan perencanaan keuangan dalam lingkup pribadi maupun keluarga. Salah satu yang menjadi jalan keluar guna mendapatkan finansial stabil dan aman adalah dengan berinvestasi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas bersama Melvin Mumpuni. Iya, itu dia bintang tamu kita yang sangat mumpuni karena memang pas banget sama namanya yaitu Melvin Mumpuni. Hai, apa kabar Kak? Kabar baik. Silakan. Baik, alhamdulillah silakan Mas Melvin. Silakan duduk. Gimana? Kalau dari pakaiannya sih dia kayaknya nggak punya keribetan urusan keuangan ya. Nggak punya masalah. Dan mukanya cerah kayak bisa ambil wudhu. Bagus sekali gitu. Ini kita mendatangkan dia karena memang kita semua ini harus bisa namanya melek finansial ya. Terutama urusan investasi. Oh my God, apalagi tahun 2025 awal yang baru, kita harus memanage dulu di awal, bener nggak Kak? Betul. Betul ya, ini pas banget makanya. Tapi gue sering denger ya Mal ya, Apa tuh? di anak-anak zaman sekarang nih ya kan, kayaknya nabung tuh susah banget loh. Masa sih? Nabung tuh susah loh. Kayaknya sering denger tuh kayaknya penghasilan tuh lewat aja. Jadi gaji masuk, keluar. Ha-ha. Gaji masuk, keluar. Betul. Gimana Mas Melvin? Untuk usaha nabung-nabungan nih. Iya, jadi ini nih, karena matematikanya salah. Matematika si orang-orang yang nggak bisa nabung ini. Iya. Termasuk saya dan dia. Makasih. Nih, kalau misal nih penghasilan ditambah, penghasilan dikurangi pengeluaran, hasilnya minus, bisa nabung nggak?
Ya enggak dong, Nggak penghasilan bisa, 10 juta. Dikurang Pengeluaran pengeluaran 11 juta. berarti 11, ya minus 1. Nggak bisa nabung Nggak kan? bisa nabung. Bisa. Itu udah salah. Yang kedua, orang Indonesia nih, penghasilan dikurangi pengeluaran masih ada sisa. Ya. Oke. Misal penghasilannya 10, Pengeluaran pengeluaran 8. 8. Berarti sisa 2. harusnya bisa Nabung. harusnya. Tapi nggak bakal bisa nabung. Karena dipakai healing. Emang iya? Karena habis terus. Iya, kenapa ya? Iya, karena matematikanya salah. Kalau mau nabung, caranya gini. Penghasilan, dikurangin tabungan dulu, Kurangin tabungan. selisihnya dibelanjain. Alokasi nabungnya di depan. Betul, pasti bisa. Jadi nabung itu jangan dari sisa, Iya. tapi udah dialokasikan di depan. Prioritaskan. Misal nih, kita dapat uang lah, dapat penghasilan, bonus atau apapun gaji, Ya. macam-macam lah, 10 gitu. 10. Duanya masukin dulu tabungan. Oke. 8-nya baru belanjain. Berarti hitungan 8-nya harus ada dari awal dong. Hitungan yang angka 8 juta itu harus ada dari awal dong. Kita harus ngitung pengeluaran kita berapa dong kira-kira. Ya, itu namanya budgeting. Itu namanya budgeting. itu namanya budgeting. Untuk menentukan kayak kita tuh cocoknya berapa nabungnya dari 10 juta Iya. itu. Apalagi Putri ini kan skincare-nya dia dari BTV berapa sih? Dari BTV berapa kamu? 40. Oh iya, benar. 40 kan. 40. Tapi skincare-nya itu 60 sendiri. Nah, itu udah minus tuh. Matematikanya minus. Pertanyaan Putri gimana tuh? Jadi kita wajarnya bisa nabung tuh berapa? Gitu Persentasenya. gimana ngitungnya? Sebenarnya nggak ada persentase. Kalau menurut saya tidak ada persentase khusus, tapi disesuaikan sama memang kebutuhan kita yang akan datang. Contoh, kalau sudah berkeluarga, punya anak, nanti kan anak harus sekolah. Sekolahnya nggak cuma berhenti di SD kan, ada Iya. SMP, SMA, sampai lulus kuliah. Nah itu dihitung dong butuhnya berapa. Terus kemudian, Sorry, dihitung total sampai dia kuliah. ya enggak, paling nggak kebutuhan ke depan nanti butuhannya berapa dong. Oh, Ya kan iya, harus iya. diketahuin dong. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Terus kadang mungkin juga ada yang pengen nyiapin untuk pensiunnya. Iya. Ada yang pengen nyiapin mungkin untuk beli rumah atau mungkin juga perjalanan ibadah haji. Jadi disiapin nih berapa sih sebenarnya yang dibutuhin gitu. Dan itu semua disatuin. Ya kan nggak selangsung jepret di Ya depan. maksudnya sekolah ya dikit-dikit pilih, kan. pilih. Tapi sekolah terus Prioritas. pensiun Ya. ada juga apapun itu terserah masing-masing. Ya, prioritas. Nah, nanti kita ketahuan nih, oh ternyata untuk nyiapin anak sekolah dan lain sebagainya butuh nabung katakanlah 4 juta per bulan. Nah, penghasilan berapa sekarang? Misalnya 10 10. Ya berarti 10, begitu terima 10, 4-nya buat ditabung buat dulu. pendidikan anak itu. 6-nya buat hidup. Ah. Cukup nggak? Kalau enggak gimana? Ya cari penghasilan tambahan. Tapi banyak yang orang tuh alasannya gini loh, aku udah capek kerja dari pagi sampai sore ya kan. Itu gimana untuk bisa meyakinkan dia bahwa sebenarnya bisa loh, cuman mattersnya mau apa enggak mau gitu. Kalau kepepet pasti mau kok. Kepepet Tapi hati, tapi beberapa orang nggak sampai tahap kepepet. Gitu. Kenapa tuh? Jadi maksudnya dia jadi kurang motivasi gitu. Belum lagi ada ini juga Pot lagi rame soal istilah Apa tuh? frugal living. Oh, ya. Aku udah sempat baca-baca dikit, dia kayak apa sih? Kayak hidup minimalis Sederhana. atau apa gitu-gitu lah ya. Sederhana, hidup sederhana. Ah. Jadi Hidup sederhana. nggak yang hedon gitu lah. Mungkin kalau kita zaman dulu, orang-orang yang kelahiran tahun 90-an, waktu sekolah kan diajarin untuk hidup sederhana, Ya, tidak hemat apa namanya, ya, bahasanya. hemat gitu. Jadi bukan yang suka pamer, bukan yang ini, ya itulah frugal living. It's a good thing atau bad thing justru di saat-saat sekarang kalau ngomongin frugal living? It's a good thing ya. Iya. Iya. Frugal tuh bukan berarti pelit ya, tapi hidup sederhana gitu. Ya kalau memang butuh keluar uang ya keluar uang, tapi kalau memang itu tidak dibutuhkan banget atau mungkin bukan kepentingan utama ya bisa nunda-nunda aja. Kalau untuk start frugal living, kayak frugal living itu kalau di luar tuh kayak ekstrim banget gitu ya. Kayak Iya. kita tuh harus ke-cut banget gitu. Enggak. Nah kalau mau start nih, aku sama Kamal mau start frugal living, itu startnya dari mana? Sehari-hari aja. Lu misal makan gitu, makan lu gimana? Mulut, gigi, Enggak dong, pencernaan. biayanya. Apa nih? Biaya, biaya. Oh jajannya, jajannya. Ya. Biaya makan biasanya mungkin nih siang Padang, ya kan? Terus kadang-kadang ada Sore pengen Padang lagi. Ngapain kolesterol dong? Padang-Padang. Ngopi. Ya. Terus kadang-kadang pengen ngemil. Jadi mungkin beli kayak misalnya dimsum atau apa gitu-gitu. Ya. Malam pulang dari kantor. Everyday. Ya almost every day gitu misalnya. Ya kalau memang itu ternyata lifestyle lu butuh itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal ternyata lu nggak butuh sebegitunya gitu, cukup ada yang makanan bisa bawa dari rumah ya nggak apa-apa juga. Itu namanya lebih frugal. Misal lu punya bekal gitu, itu lebih frugal. Tapi biasanya frugal living identik dengan orang-orang yang butuh apa enggak sih, atau ini sekedar gaya hidup aja? Maksudnya orang yang melakukan frugal living gara-gara mereka BU kah?
Oh, maaf. Atau enggak? Apa gaya, apa lifestyle aja sebenarnya? Gaya hidup. Gaya hidup? Ya, Gaya karena hidup. ajaran orang tua biasanya. Kalau ngomongin nabung ya, Mas Ah. Melvin, pasti kayak Putri, kayak saya, atau mungkin pemirsa di rumah, banyak kalau yang mau kita tabung tuh. Oh gitu. Pengennya. Tujuannya tuh banyak. Ah. Ketika disuruh milih satu prioritas yang mana, itu pusing. Misalkan saya udah punya anak 2, istri 1. Satu. Ya, Satu. istri 1 kan. Nggak gini ya? Nggak terbalik kan? Enggak, anak 2. Istri 1. Pensiun udah harus disiapin juga. Iya. Pendidikan anak udah pasti. Terus ada lagi kebutuhan dana darurat misalnya atau apa. Yang mana yang mau saya prioritasin duluan? Masa si tabungan saya yang cuma seibrit itu saya belah 8? Ya nggak bisa. Kalau misalnya itu nggak muat, nggak kuat dibagi 8 ya udah. Mana yang menurut lo itu penting banget? Pendidikan lah. Ya paling. udah fokus itu dulu. Tapi nanti pensiun saya gimana? Ya nanti. Karena kekuatannya ini kan. Oh jadi nanti dinantikan dulu gitu. Ya, karena kalau misalnya itu prioritasnya di situ ya itu dulu. Nah, kalau udah nanti untuk pensiunnya gimana? Bisa contohnya gini. Kan pensiun, lu kan masih usia berapa? Kepala 3. Ya. Berarti kalau misal pensiun katakanlah biar gampang ngitungnya usia 60 gitu ya. Ya. Berarti masih ada 30 tahun lagi. Ah. Sembari berjalannya 30 tahun, itu kan karir bisa naik. Iya, jadi Nah, diusahakan. ya, lu bisa misal mulai buka usaha baru, atau bisa beli properti yang bisa disewain, atau punya waralaba. Berarti opsi untuk mencari apa pendaringan baru itu emang harus ya, kalau memang kurang. Iya dong, iya dong. Oh. Kan kalau kita jadi manusia, kalau kita nerima aja terus gitu, itu kan gimana ya kurang hidup Iya, gitu benar. kan? Sebenarnya bisa ya intinya ya. Bisa pelan-pelan. Lebih baik ini satu pertanyaan terakhir ya. Lebih baik ngirit atau cari sampingan? Atau Cari tambahan? sampingan lah. Oh jangan ngirit. Ya, setahu gue nggak ada orang kaya dari ngirit. Yes, I agree. I agree. Kalau kebutuhan banyak itu bukannya dikurangin kebutuhannya, tapi tambahin penghasilannya ya nggak sih Kak? Orang itu barusan kata-kata dari orang yang pusing mikirin skincare. Yang sebenarnya bukan primer itu sekunder. Itu sekunder. Iya. Aku juga masih banyak banget pengen nanya-nanya sama Pertanyaan kan? Melvin ini. Iya. Karena financial stability, financial freedom ini adalah sesuatu yang kayaknya harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Dan menjadi tujuan semua orang, Bu. Betul, mumpung ada sekarang. ahlinya Iya, ya betul. kan. Pemirsa juga makanya tetap di sini, jangan kemana-mana. Hanya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan masih ditemenin sama financial planner kita, Yaitu Mas Melvin. Melvin. Sesuai dengan tema kita kali ini ya pemirsa, hidup bersama Maman memang lebih nyaman. Apa tadi? Tema kita? Keuangan Hidup. aman untuk hidup lebih Oh, nyaman. bukan hidup bersama Maman lebih nyaman. Maman siapa Maman? Saya pikir tema kita itu. Nah tadi kan kita udah bahas tuh case kalau bapak rumah tangga ya, banyak tuh anak Ayah. sekolah dan sebagainya. Tapi banyak juga nih kasus-kasus seperti yang masih single, tapi dia pengeluarannya nggak cuma buat diri dia sendiri, ada Tapi? buat orang tua, ada buat adik-adiknya juga, yang biasa kita sebut apa Kak? Generasi sandwich. Generasi sandwich, Oh, iya, ditumpuk gitu ya. Nah Ya. untuk sandwich generation ini gimana caranya dia bisa nabung Kak? Oke, gini, lu tau nggak problem utamanya generasi sandwich itu apa? Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Itu. Iya kan? Itu dong. Itu apa? Bentar. Coba di highlight. Itu doang. Padahal lu nggak salah kan? Lu nggak salah. Sesimpel itu sih maksudnya, tapi kan nggak doang. Coba nih ya, kalau misal nih, lu bantuin keluarga, orang tua, padahal lu sendiri habis katakanlah butuh 10 juta per bulan. Iya. Let's say, biar gampang hitungnya. Income lu 20 juta. Masalah nggak? Enggak. Iya sih. Jadi maksudnya solusinya adalah mau nggak mau untuk generasi sandwich ini punya pemasukan yang jauh di atas pengeluaran. Ya, tapi caranya gimana? Iya kan? Iya. Nah, ini gue punya kasus, punya cerita salah satu klien gue. Oh ini nyata klien, berarti ya? klien kita lah di Studi kasus Finansialku. nih, studi Oke, kasus. oke. Jadi ini sebenarnya adalah klien awal-awalnya Finansialku ketika masih awal-awal banget merintis lah, lah gitu masih lah merintis ya. banget lah. Jadi kejadiannya sama. Jadi anak harus biayain kedua orang tua sama adiknya yang masih kuliah Oke. karena bapaknya udah Nggak ada. pensiun. Udah pensiun dia. Udah pensiun. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol ternyata nggak bisa nih kalau cuma berhemat dengan kondisi sekarang doang tuh nggak bakal bisa ketemu. Terus akhirnya aku saranin, coba deh ngobrol sama papa mamamu dulu. Ini yang ternyata paling sulit.
Ngobrol sama papa mama, ngobrolin keuangan. Itu tingkat kesulitannya 10 dari 10. Ngobrolin ini yang disarankan sama Mas Melvin itu maksudnya terbuka soal keuangan gitu? Iya, cuman ngobrol gini, Pak, Ma, penghasilanku sekian, pengeluaranku sekian, terus aku pengen nabung berapa banyak, karena aku pengen nikah, pengen punya rumah. Iya. Gitu doang. Itu setengah Iya mati sih. loh. Iya sih. Kesulitan ngobrol sama orang tuanya tuh di mananya? Nggak gampang untuk open untuk ngobrol. Gengsi aja sih, Bu, gengsi kebanyakan. gitu. Iya. Karena kan kita kalau, apalagi terutama anak ya, ini cemiwiw ya, tapi menurut aku kayaknya anak-anak Indonesia itu yang masih menghidupi orang tuanya, mereka ingin selalu terlihat firm dan terlihat tidak membutuhkan bantuan siapa. Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja, dipendam sendiri, terutama yang cowok gitu misalnya. Betul, itu yang nomor satu yang paling sulit. Ngomong itu doang. Sama kalau itu sudah bisa lewat, ngomong berikutnya adalah bisa nggak dari orang tua ada ngurangin pengeluaran atau mungkin nambah penghasilan. Ada nggak kemungkinan itu? Cuma ngobrol itu aja. Tapi itu paling sulit. Itu nomor satu. Nah, setelah ngobrol, nomor dua, dianya sendiri memang harus cari tambahan penghasilan. Ya. Mau nggak mau. Nah, gimana caranya? Biasanya nih kalau orang-orang yang kerja di kantoran itu kan ada target ya. Ya antara target KPI lah atau target jualan Ya. atau target apapun lah. Targetnya penuhin supaya dapat bonus. Atau mungkin punya kerjaan sampingan. Itu dulu. Oke. Nah, itu nomor dua. Nah, nomor tiga, dari penghasilan tambahan itu mulai diberesin keuangannya. Contoh, punya tabungan. Supaya apa? Kalau ada kebutuhan kepepet, mendadak, nggak utang. Udah generasi sandwich, kalau kena utang, repot tuh. Iya. Repot. Makanya punya tabungan. Kedua, paling nggak nih ya, punya BPJS Kesehatan. Jadi kalau sampai ada anggota keluarga yang sakit, ya, paling nggak keluar uang dari tabungan, tapi Ya. keluar dari asuransi. Betul. Nah, yang itu poin ketiga, sama sebisa mungkin kurangi atau hindari utang apapun itu. Karena kondisinya generasi sandwich, ini mau beresin kan. Nah, keempat, sebisa mungkin itu sudah punya uang yang bisa ditabung atau diinvest secara rutin. Supaya Investasi. apa? Iya, nggak apa-apa. Misal let's say Investasi. gini, waktu itu kejadian temen tuh cuma bisa nambah 1 juta atau 2 juta dari penghasilan tambahan. Jadi nggak bisa bergerak gitu. Cuman dia karena orang desain grafis, dia bisa cari kerjaan online, tahu nggak ya? Yang Iya, zaman tahu. dulu Iya. desain grafis. Jadi yang kliennya dikirimin. bisa secara global sebenarnya. Ya, terima job untuk bikin logo lah, macam-macam lah. Tapi ada tambahan 1 juta 2 juta gitu. Ditabung tiap bulan, diinvest, dibeliin saham di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya juga simpel, saham-saham perusahaan gede aja, perbankan-perbankan gede aja. Oke. Sesimpel itu, nggak Saham-saham pakai aman ya. nggak pakai yang aneh-aneh, Lu hitung nggak? Kalau misal 2 juta dalam waktu 12 bulan, itu paling nggak kekumpul berarti 24 juta. 24 ya. Itu tahap keempat. Oke. Tahap kelima, ini yang merubah hidupnya dia. 24 juta itu, karena di saham ada keuntungan dong. Kalau Iya. di tabungan doang kan 2 juta. Ah. Tapi kalau saham itu waktu itu sempat naik hampir 30. Hampir 30, tapi nggak sampai 30. Dibeliin gerobak gorengan. Terus Oke. gerobak gorengan itu buka gorengan di depan toko retail, tau nggak ya, kayak semacam Indomaret, Alfamart gitu. Departemen. Oh iya, Ya. oke, convenience store. Ya, yang ada di parkiran gitu. Ah. Nah, itu gerobak gorengannya situ. Satu gerobak gorengan itu bisa menghasilkan keuntungan kurang lebih 2,5 sampai 3 juta Per hari? Per bulan. per bulan. Oh, per bulan. Nah, waktu itu income-nya dia berapa? Paling 4 juta. Lu kalau misalnya ada tambahan penghasilan 3 juta, sedangkan income lu 4 juta, itu udah hampir 100% kan? Iya. Itu dari satu gerobak. Nah, dia punya 2 gerobak, 3 gerobak, beranak. Total beranak 4 gerobak. Gaji dia income-nya masih 4 juta, tapi dari gerobaknya itu. Penghasilan tambahannya dari gerobak 10 udah juta. jauh melebihi itu ya. Nah, 10 jutanya itu buat orang tua. Oh. Sisanya buat dia pakai hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, dia masih generasi sandwich nggak? Masih. Tapi berat nggak? Enggak. Masih berbakti nggak? Masih. Nah, itu caranya ngobatin dari real case. Itu tadi Udah kunci. kayaknya ilmunya udah lengkap, udah silakan pulang. Jangan Nanti dong. invoice-nya sekirim. Bener-bener ya, langsung nih ada tagihannya guys. Oke. Tapi emang penting banget berarti kita belajar investasi, bener gak kan Melvin? Betul. Itu penting banget. Betul. Dan aku yakin banget masih banyak orang-orang yang awam, terutama anak-anak muda ya soal investasi. Boleh nggak sih kita coba dari mini games dulu sama Melvin? Mau Apa ngetes. Mau ngetes soal kayak investasi. Iya, mungkin apakah benar atau salahnya tuh benar apa enggak gitu. Iya. Karena di luar sana kan udah ada mitos dan fakta soal si investasi ini kan, maksudnya kan. Jadi kita pengen tahu ini beneran mitos kah atau fakta langsung dari
financial planner. Betul, sama Mas Melvin, jadi valid gitu. informasinya. Kita coba ya. Yang pertama nih, kita akan bermain tentang mitos seputar investasi. Aku dulu ya Kak, Siap. Kamal. Berinvestasi hanya untuk orang kaya, benar atau salah? Salah. Salah. Orang yang berkelebihan uang. Bener. Oh, emang benar. Jadi berubah nih, jadi berubah. Soalnya kaya kan relatif. Iya. Tapi make sure aja nih. Selama lu punya kelebihan uang, emang wajib investasi. Tapi kalau lu kekurangan, jangan. Iyalah kalau lu kurang investasi pakai uang siapa? Itu logis banget ya. Uang kamu Itu logis lah. banget. Oh, emang berarti benar. Benar. Ya. Yang kedua. Investasi hanya untuk jangka panjang, benar atau salah? Yes, benar. Hah? Investasi itu jangka panjang. Lah nggak ada investasi jangka pendek emang? Kalau pendek itu sebenarnya lebih tepat bukan invest namanya. Apa namanya dong? Itu lebih kayak nabung gitu, karena Nabung. produk-produknya kan lebih Oh, yang beda liquid, ya, lebih berarti aman ya. gitu. Gitu. Berarti kita harus pilih produk-produk yang jangka panjang kalau pengen investasi. Gua kasih gambaran. Ah. Jadi kalau kita ngatur uang untuk strategi investasi dan lain sebagainya itu kayak orang main sepak bola. Oke. Jadi ada striker. Striker tugasnya untuk Golin. ngegolin. Ya, tapi nggak bisa tuh main sepak bola semua pasukannya suruh jadi striker. Iya, itu pasti kalah dia. Ya, harus ada kiper. Iya. Nah, kiper itu tuh investasi jangka pendek, jagain likuiditas. Jagain. Oke. Nah, Jagain yang investasi yang kita ngejar return atau keuntungan tinggi itu strikernya. Itu yang jangka panjang. Iya. Oh. Karena kalau Berarti- pendek pasti kan naik turun gitu. Oh gitu. Iya, terus ada pemain tengah. Pemain tengah investasi apaan tuh? Ya, itu pemain tengah tuh biasanya investasi-investasi yang bisa menghasilkan keuntungan rutin tiap bulannya. Tiap bulan atau tiap tahun. Oh, fix aja. Fixed income biasanya sebutnya. Oh, Gitu. Jadi ada yang penyerangnya, ada yang tengah, Ada kiper. Ada kiper. Oke, selanjutnya ya, Kak Melvin. Di investasi boleh dari hutang karena nanti akan untung juga. Benar atau salah? Bener. Nah, ini Salah. salah. Kenapa Kak? Bisa bener kali ya. Bisa. Bisa kali ya. Jadi gini, kalau investasi mau pakai utang, itu hitung-hitungannya harus benar-benar detail banget. Karena gini, investasi itu bisa untung, bisa rugi, betul Betul. nggak? Cicilan bisa untung, bisa rugi nggak? Cicilannya tetap berjalan Wajib kan? pasti wajib. Iya kan? Pak. Mau lu untung, mau lu rugi, cicilan Jalan jalan. terus. Betul. Nah, kalau misal ternyata lagi rugi, gimana? Boncos. Jual aset mungkin. Ya, Minjem. Atau gali lubang tutup lubang. lubangnya makin gede. Iya, betul. Jadi makanya kalau invest, mendingan jangan pakai Hutang. Hutang. khususnya untuk personal finance ya atau keuangan untuk individu Iya, ya. iya, iya, iya. Kalau perusahaan mah udah beda lagi Beda ya. hitungannya, Beda beda hitungannya. Oke, Lanjut ya. Next. Lanjut. Dana investasi sulit untuk dicairkan, benar atau salah? Ah, ini ada benernya ada enggaknya gimana Jadi gimana? Gini ya? Tengah-tengah. Gini ya? Ini maksudnya apa apa itu? nih Kak? Jadi gini. Jadi kalau ketika kita pilih produk investasi itu ada satu variabel kita sebutnya itu likuiditas. Likuiditas itu gini, semudah apa sih ini dicairkan? Contoh, kalau lu pegangnya properti rumah, itu nyairinya susah kan? Susah, harus nyari pembeli dulu. Apalagi kalau propertinya yang gede banget, Iya, istana betul. banget gitu. Wah itu susah banget tuh. Nah tapi kalau misal lu pegangnya emas logam mulia 1 gram, Wah, berebut itu. Gampang. lebih gampang. Itu Iya. bisa dititipin, digadekan, bisa. Kalau udah dijual juga bisa. Bisa. Nah yang bisa gampang itu namanya liquid. Nah kalau Oke. yang sulit jualnya, sulit duitin, itu namanya nggak liquid. Oh, Liquid oke. dan nggak liquid. Kalau yang persaham-sahaman itu? Liquid, karena kalau di jam kerja itu banyak saham yang bisa dijual belikan langsung. Oh, dia masuknya liquid berarti. Liquid. Oh. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya ya. Yes. Oke. Next. Apa? Investasi terlalu beresiko tinggi. Benar atau salah? Ah, ini dia. Saya tipikal yang bilang salah. Karena apa, Kak? Gini, lu tau nggak? Ada beda antara kata risiko dan berisiko. Apa itu bedanya? Bedanya apa? Kalau lu invest saham, ada nggak risikonya? Ada. Yaitu apa? Satu, bisa modal lu turun Oke. atau modal kehilangan modal. Bisa juga nggak dapet dividen. Itu risiko. Tapi kalau lu tebak-tebakan, cap cip cup mana yang Tanpa bisa ilmu naik ya gitu. ini ya, pancing tebak-tebakan doang. gitu.
Ya udah ada 10 deh, pilih lah ini apa kancing gitu, yang mana? Yang 4 ya udah tembak yang 4 gitu. Nah, itu berisiko. Itu beresiko karena Ya. tanpa ada persiapan yang oke lah kurang Ya, lebihnya gitu. investasi itu harusnya bukan Cap-cip-cup. Bukan cap-cip belalang kuncup, Ya. tapi pakai ilmu. Pakai ilmu. Harus dianalisa gitu ya, Kak? Betul. Oh. Nah, itu caranya untuk mengurangi risiko. Oke, tapi nih kalau misalnya udah punya saham nih kita, terus pemiliknya meninggal gitu. Nah itu sahamnya posisinya gimana? Bisa diwariskan. Bisa diwariskan? Ya. Berarti ketika kita start untuk main di saham itu ada kayak ahli waris gitu? Bukan seperti itu sifatnya sih, tapi nanti ketika seseorang meninggal itu biasanya ada surat kayak akta meninggalnya gitu lah. Akta kematian. Nah, akta kematian. Nah, itu yang akan dipakai untuk ngurus perpindahan hartanya dia, ya tabungannya dia, ya depositonya dia, sahamnya dia, anything. Berarti maksudnya relatif aman lah, nggak akan Aman. kemana-mana itu Jadi ya. nggak bakal angus tuh ya. Nggak bakal Benar ya. angus. Bisa diwariskan karena dia memang menjadi apa namanya ada valuasinya juga gitu lah kurang Betul. lebihnya. Legal lah pokoknya. Legal. Tercatat bro. Tapi teman-teman aku ya yang kalau lagi main saham gitu, dia tuh kayak rajin banget ngecek-ngecek. Lihat handphone kan? Harus Gua sesering juga ada. itu ya diceknya ya? Sebenarnya gini, kalau investasi saham itu nggak harus setiap detik diliatin. Tuh, kalau yang diliatin terus itu lebih cocok untuk orang yang dagang, bukan Oh berarti invest. mereka trader ya? Ya, lu ngerti nggak bedanya dagang sama invest? Enggak, Gini. apa itu? Kencang banget temen saya. Nggak, apa Nih, itu? emas nih, kalau lu dagang emas, orang yang dagang emas, toko emas gitu, dia ngelakuin perdagangan kan pagi buka toko, udah tak terus Ya. kan sepanjang hari kan. Betul. Nah kalau lu sebagai yang nyimpen emas, investor emas, lu jual beli tiap hari? Enggak. Lu beli kan? Beli simpen, beli Ya. simpen. Kapan jualnya? Kalau Ntar butuh. gue butuh. Nah itu satu-satunya di Indonesia investasi yang dijual pada saat butuh cuma emas. Padahal investasi harusnya dijual pada saat Tinggi. untung. Oh, pada saat untung. Pada saat untung. Ketika lo beli emas 1 juta terus 5 tahun kemudian Naik. naik jadi 1,5 jadi sebaiknya dijual. Nah, karena emas tujuannya sebenarnya kalau menurut gua emas itu lebih cocok jadi kipernya kita. Iya. Bukan investment, kipernya. Kiper. Gitu. Kiper berarti yang jangka pendek. Ya, jagain. Tadi. Kalau ada apa-apa itu bisa dicairkan dulu. Gitu. Soalnya kecenderungannya harga emas kan selalu naik kan. Ya. Orang sulit atau enggan jual emas gara-gara takut ntar nggak bisa kebeli lagi. Ya, makanya bisa digadaikan kan sebenarnya emas gitu. Gitu. Oke, seru banget ya ngomongin soal Seru lah, investasi parah. ini. Nanti kita akan membahas lagi lebih mendalam Ya. bagaimana kita mengatur finansial kita dengan pakar yang lain. Supaya Kita akan datangkan. kita bisa hidup lebih nyaman. Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Apa tadi? Hidup bersama Maman memang lebih nyaman. Cakep, makanya tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kita masih ngomongin nih bagaimana cara agar kita itu keuangannya aman supaya hidup kita juga lebih nyaman. Betul sekali dan dari tadi teman saya senang sekali bertanya-tanya kepada seorang financial planner ya. Betul. Soal saya sebaiknya investasi apa. Iya. Terus kalau investasi yang model ini tuh gimana? Untuk pemula lebih tepatnya. Untuk pemula lebih tepatnya seperti apa gitu. Akhirnya konklusinya apa tadi? Bayar orang aja ya. Bener. Konklusinya kalau nggak paham bayar orang aja. Putri udah menyerah ya orangnya ya. Males belajar ya. Karena serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya. Bener, saya setuju itu. Betul Saya kan? setuju. Kalau tidak hancurlah. Bener. Karena kita juga punya salah satu ahli yang akan kita datangkan. Betul. Untuk kita discuss juga masalah ini. Financial planner juga ya? Yes, Oke. betul. Kita mau lihat dulu profil wanita yang satu ini. Ini dia. Siapa yang setiap bulannya saat gajian merasa kaya raya hanya 1 hari atau hanya 5 menit saja? Mungkin kamu perlu bertemu dengan sosok satu ini. Ia adalah Lolita Setiawati, seorang perencana keuangan bersertifikat CFP atau Certified Financial Planner yang juga dikenal sebagai pendiri dan CEO dari Daya Uang, sebuah platform yang berfokus pada edukasi keuangan. Ia aktif memberikan tips dan panduan keuangan melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal tersebut dilakukannya untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik sehingga mampu mencapai kebebasan finansial.
Dengan cara yang praktis dan mudah dipahami, Lolita berhasil menarik banyak orang yang ingin memperbaiki kondisi finansial mereka. Langsung saja kita diskusi dan bedah keuangan bersama Lolita Setiawati. Dan inilah dia Lolita Setiawati. Halo guys. Selamat pagi, Mbak Lolita. Tadi kita udah menyerap energi dan ilmu dari Bapak Melvin. Betul. Sekarang kita akan menyerap ilmu dan energi dari Mbak Lolita. Mbak Lolita, apalagi perempuan ini kayaknya relate banget nanti. Sama lu. Sama gue. Dan sama ibu-ibu yang lagi nonton. Iya betul. Dari Iya tadi kan? ngomongin gimana kalau harga skincare naik, gimana kalau saya investasi apa gitu. Biar pas nih dapetnya perempuan. Tapi Investment ya. skin investment. Skin investment. baru tuh saya denger. Skin investment namanya. Skin investment. Karena Itu penting. penting kan perempuan itu Maksudnya investasinya. Bener, maksudnya nggak apa-apa itu skin investment. Boleh banget. Ih, seneng banget. Senang banget. Iya. Senang banget. Jadi aku ngerasa ngeluarin uang buat skincare itu bukan buang-buang uang ya kan? Iya. Itu sebuah bentuk investasi. Di approve sama financial planner juga. Tapi ngomong-ngomong ya kalau kita ngatur keuangan itu ada perbedaannya nggak sih antara generasi? Karena aku generasi apa sih aku milenial. Kamu yang jujur ya jawabnya di TV nasional ya. Aku mau ngomong alpha tadi ya. Masih kecil. Aku milenial, kamu Milenial juga. kamu milenial, Sama. milenial, Milenial. generasi X, milenial dan Gen Z. Mereka tuh ada perbedaan gak sih dalam mengatur keuangan? Ada banyak sebenarnya. Perbedaannya apa Ada tuh, yang Mbak ter-highlight Lolita? banget Mulai nggak? dari Gen X dulu ya. Gen X, oke. Gen X itu lebih tradisional. Dan dia itu biasanya Gen X cenderung lebih senang kalau rekeningnya agak banyak. Iya. Agak gendut gitu ya? Iya, cemas kalau di bawah level tertentu standar dia, itu biasanya cemas. Jadinya, aduh gimana besok nih gitu, takut gitu ya. Beda kan sama Gen Z dan milenial. Berarti mungkin yang agak penting beda. buat mereka tuh liquid ya, uang yang ada di rekening gitu. Iya. Iya betul, Oke. lebih suka dana liquid. Oke, terus? Terus investasinya pun lebih ke yang tradisional juga, kayak emas, properti. Tapi saham masih mau sih, saham yang blue chip misalnya. Atau mungkin investasi di surat berharga negara gitu, itu masih Oh, mau. Terus sukuk-sukukan itu ya? iya, itu kan Oke. lebih aman, terjamin. Iya, tapi gitu kan. mostly buat si Gen X ini kebanyakan properti gitu-gitu. Betul. Yang tradisional. Iya. Oke. Terus pernah dengar istilah YOLO nggak? Yono. Yono yang baru You ini. only live once. Itu Apa? YOLO. YOLO. Kalau Yono, you only need one. Yes, betul. Kayak frugal living sebenarnya, yang kita cuma belian tuh cuma dikit lah gitu, yang Iya. lo perluin doang. Oh gitu, Yono. Sebenarnya Gen X itu udah menjalankan Yono dari Iya lahir. ya, si Yono itu udah lama sebenarnya ya, baru Biasanya ngetren lagi nggak- sekarang. Betul. Kalau milenial mungkin lebih mau shopping nih. Lebih mau shopping, lebih mau enjoy life. Oke. Ya. Dan kecenderungannya sekarang ini milenial agak susah nabung ya. Milenial agak susah nabung Iya, sekarang agak susah kecenderungannya. nabung. Iya, Aku pikir Gen Z Karena loh. kebutuhan banyak, kebutuhan banyak, semua harga juga naik, tapi kenaikan penghasilan tidak setara dengan kenaikan harga. Oh, aku ganti generasi boleh gak sih? Jadi apa? Jadi apa nih? Gak tahu ya, enteng hidupnya apa? Alfa. Soalnya masih kecil. Apa belum sampai? Belum ada beban hidup. Ngejabarinnya. Susah nabung katanya Mbak Lolita. Tuh, Oke, terus milenial. lo kok Gen Z? Gen Z justru sekarang lebih mau nabung loh. Oh Karena lebih iya. aware masa depan, iya. Aku Tapi mikirnya masalahnya kebalik. kemampuannya belum sampai ke situ. Oh iya, karena mungkin Gen Z kan masih banyak yang fresh grade kalau sekarang gitu ya. Iya, benar. Jadi belum ada yang selevel direktur atau apa gitu, belum iya. ada. Tapi awareness untuk nabung dan investasi sebenarnya lebih ada. Tapi cocok sih sama obrolan kita tadi. Yang Kan mana? yang milenial susah nabung. Ya, Meskipun udah direncanain boncos-boncos juga ya. Gan? boncos Bu. Nah itu gimana Saya caranya? pelakunya itu. Mbak Lolita, apakah kita perlu menggunakan atau membuat anggaran bulanan supaya kita tuh kayak udah Boncos. boncos. Jangan Gimana dibawa. caranya biar efektif ya. gitu? Gimana tuh supaya kita tuh nggak ada tanggal tua, tanggal muda gitu loh. Pengennya. Berarti harus dibuat seimbang setiap minggu. Kayak Gizi. Iya, seimbangnya betul. 100. Nah, jadi sebenarnya kan kebutuhan kita itu tiap hari apa sih itu aja Sama kan ya? sebenarnya. Itu aja ya. Nah, sekarang yang sering terlihat ya di luar sana, kalau tanggal muda itu apa yang terjadi? Baru gajian nih. Baru gajian. Coba Nongkrong. Kalau ke mall gimana? Nongkrong. Atau ke Belanja. kafe-kafe. Makan siang Rame tunjang nggak? pasti. Iya. 3 lauk ya. 3 lauk, bener. Ya, ya kalau Itu dia memang pasti kan kelihatan ya. Mau lebih rame, jalanan juga lebih padat. Iya. Karena orang sibuk menghabiskan uangnya. Nggak tahan ngelihat rekeningnya, wah
ada nih dana masuk gaji gitu ya. Yuk kita belanja bulanan sekarang. Supermarket antreannya panjang nggak? Panjang. Awal bulan. Kalau pas tanggal tua panjang Nggak ada. Enggak, tanggal tua gitu. Nggak ada. Makanya saya selalu belanja di tanggal tua. Sepi. Karena sepi. Iya, betul. Bentar, kita tanya aja. Kamu punya uang, kamu di tanggal tua? Itu dia. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, jadi dananya itu udah dibagi-bagi misalnya dalam 4 minggu dalam sebulan. Oke, kita kan punya dana untuk kebutuhan, keinginan, nabung ya. Nabung di awal dong, tadi udah jelasin Kak Melvin ya pasti ya. Nabung harus di awal. Sisanya tinggal apa? Keinginan sama kebutuhan. Kebutuhan. Nah, ini dibagi jadi 4 minggu. Misalnya kebutuhannya budgetnya 4 juta, keinginan budgetnya 1 juta misalnya ya. Berarti 1 juta per minggu untuk kebutuhan, 250.000 per minggu untuk keinginan. Terus dibatasin pakai itu? Iya. Tidak boleh lebih? Tidak boleh. Harus Kalau disiplin. minggu ini lebih dari 250.000 untuk keinginan, 300 misalnya, minggu depan cuma boleh pakai 200. Ambil dari alokasi minggu depan? Betul. Sanggup kamu kayak begitu Putri? Aduh, agak berat ya. Ini biasanya nih ya, kalau untuk solve that problem, kita biasanya menggunakan fitur-fitur yang namanya kartu kredit, pay letter, pinjam teman, ya kan? Ini nyata ya? Ini nyata ya? Biasanya begitu. Tapi boleh nggak sih kita kayak gitu? Kalaupun boleh gitu ya, berapa batasannya, berapa persen dari penghasilan untuk bisa bayar utang per bulan gitu? Oke. Teman itu pay letter bukan ya? Temen Tergantung. Dia butuh juga punya, takutnya orang miskin ngumpul ngapain sih? Kalau nggak punya duit, Iya. pintar juga loh. Kalau ada Cari teman yang kaya boleh. Mendekat emang kaya ya? Iya. dari teman kaya. Ya jadi gini, kalau kita pakai apapun itu bentuknya, kartu kredit, pay letter ya, intinya utang lah ya. Ya. Berarti kita menikmati sekarang, bayarnya kapan? Nanti. Jadi kita yang nanti bulan depan nih, anggap aja nih, Kak Kamal nih, bulan ini beli sesuatu dari utang, Ya. bulan depan harus bayar. Nah, Kak Kamal yang di bulan depan itu gimana hidupnya? Nggak kenal Harus saya. bayar utang. Masih kamu saya mau menjauhi dia. Ya harusnya akan. Harus nyisihin lebih banyak untuk bayar utang kan? Iya. Kasian dong ya kan? Oh iya benar. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri masa depan, Oke. ya hindarilah ya Berarti utang-utang. go Apalagi or untuk no yang, go nih, nggak boleh. kalau untuk yang sifatnya konsumtif, Aduh, maaf Betul, ya, betul Putri ya. Iya, kalau konsumtif Hati-hati, jangan nggak ya. boleh. Tambah penghasilan aja. Tambah penghasilan Tambah aja. penghasilan aja. Setuju, Betul. setuju, mending tambah setuju. penghasilan, betul. Jadi kalau bisa hindari hutang yang tidak perlu. Perlu. Iya, Gitu. tapi kalau dana darurat, Nah itu. Kenapa dipakai utang dana darurat atau gimana? kita siapin dana darurat tuh biasanya berapa persen dari penghasilan? Oke, tergantung kondisi keluarga atau jumlah tanggungan. Kalau masih single, 3 sampai 6 kali pengeluaran bulan udah cukup. 3 Ya. sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, anggap aja pengeluaran bulanan berapa misalnya? Ya misalkan Seorang kalau single Seorang 5 single juta, 5 juta. berarti 30. 5 kali 3, 15. 6 kali Itu 5. paling minimal. Iya. Oh minimal 15. Ya, ya kalau bisa dapat angka ideal ya 6 kali 5 juta bagus. Iya, 30 gitu ya. Betul. Itu dipendem tuh, nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh kecuali kondisi yang benar-benar darurat. Oke. Ya. Oke. Apalagi kayak waktu itu tiba-tiba ada COVID, Iya, ya kan? pada itu dipakai tuh itu. kepake banget tuh dana darurat. Itu single. Kalau Single. buat suami istri. Sudah berkeluarga, beranak Sudah dua. berkeluarga, punya anak 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Terserah anaknya berapa? Terserah, tapi sebaiknya sih minimal 12 ya kalau anaknya udah lebih dari 2 ya. 12 kali 12 penghasilan kali. bulan. Penghasilan atau pengeluaran? Sorry? Pengeluaran. Oh pengeluaran. Pengeluaran termasuk utang Per ya, bulan berapa? termasuk cicilan utang ya. Oh gitu, jadi bukan dari penghasilan. Bukan, tapi ada orang yang mungkin ya, biasanya Gen X nih ya kan kita nggak tahan tuh ya. Gen X biasanya nggak tahan kalau nggak punya dana darurat banyak. Iya. Biasanya mereka menyiapkan dari penghasilan. Iya. Oh. Ya, Tapi gua kecenderungannya tipikal sebagian seperti itu. Gue tipikal Gen X berarti. Nah. penghasilan. Nyiapinnya berapa? Top sama berapa kita. bulan? Kalau kita udah nikah 9, itu tuh sebenarnya gini, intinya gini. Minimal 9 ya. Kalau misal lu kehilangan income dengan alasan apapun lah, Yes. kehilangan Ya. penghasilan. Boleh off ya, kek, mau apa kek, kek, gitu. covid kek. Kira-kira berapa lama sih waktu untuk bisa punya penghasilan lagi? Iya. Cari kerja lagi untuk Ya. dapat duit lagi gitu. Ya. Berapa lama kira-kira? Ya mungkin 3-6 Setahun. bulan kali, mungkin setahun maksimal. Nah. Insya Nah, itu. Allah. Berarti itu lu harus punya jagaan sekitar untuk hidup segitu. Iya. Hitungannya kasarnya segitu aja. Cara mikirnya kayak gitu. gitu aja. Oh iya Berarti iya. sekitar paham, 6 sampai 12 bulan 6 sampai 12 bulan. pengeluaran. Iya. Iya. Jadi Nah. lu harus aman tuh. Harus aman. Nah setelah ini kita ada Viti, bagaimana cara orang mengatur keuangannya. Kita akan tanya kepada para pakar apakah sudah benar. Oke, kita minta Ya kan? komentarnya mereka Kita ya. minta komentarnya. Nah apa Vitinya? Ini dia pemirsa.
Simple. Apakah sesimpel itu Kak Melvin? Itu bingung sih, yang bayar pinjaman banknya siapa? Iya. Iya. Baru mau nanya. Betul. Dia nggak mencirikan penghasilannya dari mana. Terus yang pertanyaan aku juga itu si banknya main pinjemin gitu aja nggak pakai agunan atau pakai yang jaminannya apa nggak tahu. Terus itu rumah di mana segitu? Aku penasaran. Kecuali lu pinjem bapak lu, bukan? Iya. Bisa juga sih. Tambahannya aja kali ya. Ini masalahnya orang-orang kalau nggak ngerti ya kayak, oh iya juga ya sesimpel ini Iya, ya. pasti mind blowing banget. Parah, itu menjual mimpi sekali ya kamu yang bikin konten ya? Enggak, cuma gini kita tanya aja dua orang ini. Itu mungkin nggak? Buat gua enggak sih. Buat Mas Melvin nggak? Enggak. Nggak, kayaknya nggak ya? Nggak. Kesulitannya banyak faktor ya? Ya, Apa aja boleh dijabarin nggak misalnya? bank juga kan nanya yang ngasih pinjaman 400 juta buat perbankan juga lihat ya, Iya. lu secara orang bisa dipercaya nggak nih? KTA balikin pun nggak? kan harus ada verifikasinya Iya, kan, iya. gitu. Iya, terus dibeliin emas gitu. Lu tau nggak emas tuh bisa turun harganya? Tahu. Iya. Tahu. Udah sempet kan turun ya? Iya. Iya, makanya. Walaupun kecenderungan jangka panjangnya naik ya. Iya, tapi dalam jangka pendek bisa turun. Iya, iya. Jadi Gitu. agak-agak riski. Mbak Lolita, ada tambahan? Itu mungkin atau enggak? Enggak banget. Enggak banget. Malah. Apa? Enggak Faktor yang paling bikin itu impossible apa? Dari Berarti situ? nambah ada 2 cicilan dong. Cicilan ke bank sama cicilan ke pegadaian. Iya, ke pegadaian. Oh, Kedua iya. itu. Jadi Emang kalau- yang lo di banknya nggak nyicil itu? Itu tidak sesimpel itu ya ternyata Siapa sih ya. yang ngirim? Jadi jangan mudah percaya dengan Oke. hitung-hitungan yang kita lihat di Betul. sosial media. Betul, setuju. Ini kita punya VT kedua, apakah benar seperti itu? Kita lihat ini dia. 100 amplop target 5 juta. Kali ini aku mau isi amplop nomor 51 sampai dengan nomor 55. Untuk nomor 51 aku isi 51.000. Amplop nomor 52 52.000. Pokoknya makin naik sampai dengan amplop nomor 55 55.000. Ngapain tuh dinabung? Cara nabung dengan pakai nomor ya, pakai amplop, pakai nomor. 1.000, 2.000, sampai nomor 100. Lo ribet banget itu. Iya, itu gimana tuh? Apakah cara menabung seperti itu ada yang mengaplikasikan ya? Ada ya? Ini sebenarnya agak jadul ya. Agak jadi. Jadul. Iya, agak jadul. Sistem amplop udah lama banget. Oh iya, aku nggak tahu. Iya, tapi Kayak gimana sih yang lebih terkenal? untuk pengeluaran, bukan untuk nabung. Oh, pengalokasian ya dia. pengeluaran. Iya, Oh iya, iya, temen iya. aku juga pakai kalau itu. Amplop untuk misalnya makan. Transportasi. Transport. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk penerimaan, maksudnya tabungan, Tabungan. itu biasanya tidak dilakukan. Ya. Tapi ini sebenarnya adalah satu cara, ya banyak ibu-ibu muda khususnya, satu cara untuk biar semangat. Iya. Itu sih sebenarnya. Iya sih. Karena dia seneng mungkin bikin-bikin amplop, masuk-masukin tuh semangat. Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi mungkin ada periode di mana di situ dia harus narik dan menginvestasikan. Iya, iya. Karena kalau hanya nabung di situ aja akan mudah tergoda untuk pakai Ambil gitu kebutuhan ya. Iya hari. sih. Tapi mungkin semangatnya dia kayak lagi menyelesaikan games gitu ya. Betul, iya. Satu, Iya, iya, dua, benar, sampai benar. 100. Pengen cepet-cepet finish gitu kan. Finish gitu. Iya sih. Bagus sih kalau tujuan Bagus itu ya. banget ya belajar keuangan tuh kayaknya nggak cuma kita-kita aja orang dewasa harus diajarin dari anak-anak deh. Aku kayak harus dari TK deh. Terlambat, terus gimana nih? Lo udah segede gini. Iya sekarang terkandung. udah gede. Anak-anak bisa juga kita ajarkan untuk belajar keuangan nggak? Bisa. Bisa Mbak Lolita? banget. Bisa banget ya? Malah harus mulai diajarkan dari mulai anak-anak itu mulai paham konsep uang atau mulai bisa baca, langsung ajarkan aja. Nanti kita bahas ya tentang belajar keuangan untuk anak-anak. Tapi Oh, ada setelah ya? yang satu Oke, ini siap. ada dong. Kita harus ajarkan mereka dari muda ya kan. Makanya tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa kembali lagi di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema keuangan nyaman, hidup jadi lebih nyaman. Dan kita ingin membuat hidup kita ketika usia sudah mature, itu kan Mature. nyaman ya. Jadi ada baiknya kita mulai mengajarkan soal finansial sejak kita berumur 4 hari. Menurut financial kenapa ada masalah? Masih merah itu, masih merah. Emang nggak boleh? Emang Kita Masih kecil. masih kecil. kita gini-gini uang cepetan nggak boleh? Masih merem, masih merem. Gitu. Itu untuk mengajar. Inisiasi sejak dini. Iya. Sejak dini, gimana itu caranya untuk Sejak mengajarkan? dini tuh kalau buat anak-anak finansial tuh umur berapa ya namanya? Sejak dia mulai bisa diajak komunikasi dengan lancar.
Oke. Biasanya tuh kalau komunikasi yang udah mulai masuk akal usia 3-4 tahun. 3-4 tahun. Preschool ya. Iya, PAUD. PAUD. Kelompok bermain. Iya. Itu udah mulai diajarin soal financial gitu, keuangan. Sederhana aja. Apa itu Sederhana simpelnya? aja. Sebenarnya usia balita ya, hitung aja usia balita berarti ya. Usia balita itu sebenarnya bisa mulai dikenalkan dengan konsep penghasilan. Dengan cara apa? Nunjukin orang tuanya kerjanya ngapain nih? Oke. Papa pergi pagi sampai sore itu ngapain? Ke kantor gitu misalnya. Papa Kamal kemana pagi sampai sore misalnya? Kerja. Kerja. Nah, kerjanya ngapain gitu? Siaran. Nah, kemudian dari situ dapat apa Papa Kamalnya misalnya? Uang. Nah, itu seperti Ini anak itu. siapa sih nanya mau? Jawab terus lagi. Oh, ini narasumber ya? Ini narsum. Jangan sampai kejadian ya, banyak anak balita itu yang kalau dia minta ke ibunya misalnya minta permen gitu. Iya. Terus mamanya bilang, "Oh, nggak ada duit nih," gitu misalnya. Loh kan mama tinggal ke ATM ambil duit. Jangan sampai ini kejadian kayak gitu maksudnya. Ya, itu banyak kejadian. Aku juga dulu gitu. Oh. Bunda kapan ke ATM enak adem? Biar kita bisa belanja abis itu. Oh, maksudnya dia harus tahu nilainya, konsepnya dulu nih. Iya, dapat bawa uang itu kita dapat uang dengan cara Bekerja. kerja. Oh, Iya, gitu. nggak gratis gitu. Begitu. Nanti kemudian meningkat lagi ke apa? Misalnya belanja. Bisa tuh diajarkan mulai, oh nanti kalau misalnya mau belanja, hari ini nih rencana mau ke supermarket misalnya. Dari sebelum berangkat sudah di brainwash dulu anaknya. Ya. Kasih tahu ya. Dikasih tahu, nanti kita mau ke supermarket. Nah, budgetnya adalah buat kamu, jangan nggak ngomong budget, mungkin jatah lah ya. Kamu boleh jajan, tapi maksimal cuma boleh 1 permen plus 1 cemilan apa. Udah, itu aja dibatasi karena hanya segitulah batasnya untuk minggu ini. Itu aja dulu, nggak usah nyebut angkanya misalnya. Nah, nanti pada saat dia sudah mulai besar, TK, SD ya, barulah kita kenalkan konsep uang tadi. Oh, jadi konsep uang justru belakangan aja. Karena konsep value atau kemampuan apa kerja baru dapat uang itu dulu yang pertama dulu gitu aja, ya. iya. Jadi uang nggak dientengin. Betul, karena usia-usia itu kan belum tahu numerikal ya, angka. Iya sih. Setelah masuk TK baru dia tahu angka. Nah, setelah tahu angka barulah kita ajarkan konsep uang mungkin dengan games misalnya. Games. Dan nanti setelah dia mulai dapat uang dari kita, nah kita ajarkan untuk bagi-bagi, alokasikan anggaran. Misalnya kita buat 3 celengan. Kalau dulu kan waktu kita kecil hanya 1 celengan. Iya, ya. jangan ayam. Ayam. Iya. Kita buatnya 3 celengan aja sekarang. Celengan untuk apa? Untuk kebutuhan dia, entah itu jajan atau apapun. Kedua untuk ditabung. Ketiga untuk beramal. Iya, biar ngajar dia untuk berbagi. Karena ini penting nih ya buat anak-anak, kalau anak-anak udah terlanjur kelewatan masa golden age-nya, golden age-nya dia untuk bisa memahami konsep uang tadi, bahwa uang itu tidak mudah didapat, tidak gratis, bahwa semua yang kita punya tuh harus dibagi juga sama orang yang membutuhkan ya. Bahwa di luar sana tuh ada loh yang nggak bisa dapat uang saku tiap hari, misalnya nggak bisa beli permen di kasir setiap ke supermarket gitu. Jadi harus diajarin dengan cara bagi-bagi tabungan. Oh, dipos-posin gitu ya. Tapi kalau anak zaman sekarang ya, apalagi Gen Z, milenial, itu kan mereka biasanya mendapatkan fasilitas ataupun orang tuanya yang bekerja itu biasanya agak lebih mudah untuk anak-anak itu dapat uang gitu. Nah, gimana itu salah ataukah gimana, Mbak Lolita? Yang udah maksudnya yang memang alhamdulillahnya beruntung, nggak apa-apa nggak kayak begitu. Karena untuk fasilitas agak segala macam kan memanjakan sudah gitu. ada, atau dibikin melarat dulu tuh semuanya, maksudnya walaupun kita punya sebagai orang tua tapi mendidik, untuk mendidik. Pas didiknya tetap kayak lo harus ngelakuin sesuatu dulu untuk bisa dapat gitu, sesuatu atau yang lo gimana. mau gitu. Jadi kecenderungannya sekarang banyak yang gampang banget ya dapat apa yang diinginkan ya kan. Makanya kalau lihat ada anak tantrum tuh karena itu tadi salah satunya. Karena apa? Dia nggak dapat yang diinginkan, dengan cara dia tantrum itu ya, dia akan dapat gitu. Nah makanya kalau ada yang jenis seperti itu, yang mudah tantrum, diemin aja, jangan diturutin. Sekali diturutin dia akan nagih terus. Sebenarnya ini efek dari kecil ya, mindset. Namanya mindset kita itu kan dibentuk dari kita kecil. Kalau dari kecil aja kita udah salah, pas udah besar dia akan bermindset seperti itu. Oh, berarti, gampang nih dapat duit gitu. Nah, berarti gampang tinggal minta aja. Berarti kalau yang kayak kata Putri tadi, kalau kamu mau ini, kamu melakukan ini dulu, itu nggak apa-apa dong? Bisa seperti itu. Jadi itu memperkenalkan juga bahwa nyari duit nggak gampang kan sebenarnya? Iya, si rewards-nya itu kan jadi kayak begitu kan sebenarnya. Oh. Atau bisa juga kita kasih kerjaan misalnya. Misalnya dia, kamu di luar beresin kerjaan kamar. rumah tangga ya. Kalau kerjaan rumah tangga jangan dikasih reward. Oh, itu jangan malah ya? Jangan.
Karena dia akan menganggap bahwa itu bukan kewajiban dia. Oh iya benar, kayak berkerapin mainan Iya. gitu. Oh iya benar, kayak berkerapin mainan gitu. Iya. Itu mah kewajiban, jangan kasih reward. Justru kayak kalau kamu bisa ngerjain laporan keuangan kantor papa, baru ke papa kan. Gitu kan? Itu dia langsung resign jadi anak ya. Itu eksploitasi Yo, anak. Eksploitasi anak itu. Gak boleh kaseto ya itu ya. Laporin nanti Terjadi, ya. jangan. Jadi contoh apa nih tes yang bisa kita Iya. kasih reward untuk anak-anak? Iya, bisa misalnya bagian dari pekerjaan kita misalnya yang ringan-ringan aja, tapi bukan jadi tugas dia, atau tugas kita yang bukan jadi tugas dia. Misalnya apa? Kalau contoh ya, kalau ibu rumah tangga tugasnya kan banyak lah ya, ada masak segala macem. Nah mungkin anak udah dibagi tugasnya masing-masing. Nah si ibu ini mungkin nggak sempet nih beresin lemari misalnya, lemari pakaian ibunya ya bukan anaknya, bisa minta tolong ke anak. Oke nanti kalau bisa rapi, disusun sesuai yang mama mau, coba ya dikerjakan misalnya targetnya seminggu lah nyicil. Kalau itu tercapai seminggu, oke kamu dapat reward sekian gitu, misalnya seperti itu. Jadi beri tugas yang bukan tugas dia. Kalau skill gimana? Boleh nggak? Boleh juga. Jadi misalnya kalau kamu bisa makan sendiri, Bisa. Itu nggak apa-apa? Bisa, seperti itu. Baru nanti karena ada- ada anak yang kesulitan masih belum bisa ke toilet atau gitu emang, ya iya, misalnya. atau males banget Iya, aja anaknya misalnya gitu. Bisa Nggak apa-apa seperti ya? itu. Kasih target. Oke. Ya, jadi nanti anak juga akan belajar ya bahwa mendapatkan uang tidak mudah, minta Betul. uang ke orang tuanya juga jadi tidak mudah. Tapi hati-hati nanti one day kalau lu sudah ngasih uang tabungan uang jajan Jajan, anak, hati-hati lu harus aware dengan apa yang lu sampaikan. Apa tuh mas misalnya? Contoh, dulu kalau lu dapat uang jajan dari orang tua ngomongnya gimana? Ini uang jajan, uangnya jangan dihabisin. Jangan dihabisin, ditabung ya sisanya gitu misalnya. Nah, itulah yang menyebabkan seluruh orang Indonesia nabung di sisa. Ya. Oh iya bisa masuk akal. Iya bener-bener. Karena lu dari kecil, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, dikasih nasihat itu terus. Jadi Itu satu. otomatis bawah sadar begitu. Ah, Sudah ada terekam. Udah terekam. Ada satu lagi yang lebih serem. Apa itu? Jangan boros-boros. Jangan Karena boros-boros. cari duit itu Susah. Ya ampun iya benar. seumur hidup ketika lu masukin itu cari duit susah dari kecil, SD, SMP, SMA, nancep tuh di otak lu. Begitu lu kerja, cari duit itu bakal Susah. karena lu ketancep Iya. dari kecil. Bisa jadi Semua sih. urusan duit itu susah gitu ya Susah. intinya ya. Karena Hati-hati masuk ke orang alam tua. bawah sadar. The power of your words. Hati-hati orang tua ya nanti hati-hati. Iya, Sama apalagi- kalau anak minta dibeliin mainan, Hah? terus jangan bilang nggak punya duit. Oh iya. Iya, gue takut ketolak kalau itu. Iya. Jadi Aku bilangnya tahu, apa betul. Mbak Lolita biar aman? Belum ada anggarannya atau belum ada budgetnya. Semoga anak kita Anggaran mengerti kayaknya ya. enggak ya mbak ya? Kalau buat anak kayaknya kita nggak pakai kata-kata Belum anggaran. ada dananya gitu ya. Belum ada dananya. Nanti nabung dulu tadi udah bener sih sebenarnya. Iya bener ya, Nanti papa nabung. harus ngumpulin uang dulu kalau buat yang ini, Iya, karena mahal. betul. Yang ini papa bisa beli langsung, mau yang Iya. mana gitu. Biasanya dia nungguin yang papa ngumpulin uang sih. Iya. Padahal aku berharap dia ambil yang ini loh, yang 5.000 perak ini. Yang Yang beres ya. udah Iya, yang 5.000 perak. Selesai urusannya nggak Yang panjang 400, lagi. aduh kamu sih gitu. Terus tadi yang Kak Melvin bilang, orang sekarang kan ngajarin anak belanja dulu sisanya baru ditabung. Iya. Itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan solusi tadi, punya 3 tabungan, Alokasi celengan itu di ya. awal. Iya, Iya. iya. By the way tadi kita udah ngomongin teori-teori ya. Iya betul. Sekarang kita langsung aja praktek, kita ada game study kasus. Game studi kasus. Studi kasus untuk kedua pakar kita. Oh bukan kita kan yang main. Ya Allah kaget tuh saya. Deg-degan, Iya, iya, deg-degan lah. Kita ada game study kasus ini, kita akan melihat ada case untuk kayak pengeluarannya, pemasukannya. Nah kira-kira menurut komentar yang Mbak Lolita sama Kak Melvin ini seperti apa? Oke. Nanti case-nya ada di sini. Kita akan cari ya. Mas Melvin dulu. Oh iya, silakan. Ini hadiahnya ada motor, Kita ada akan panggil kulkas. 3 kali, kalau tidak ada angus ya guys. Jatuh. Door prize ya. Ini dia. Boleh. Boleh kasih lihat Nanti kasih ke kamera. kamera ya. Apa Oke. tuh? Ada tulisannya ya? Ada. Ada. Nah, Hadiahnya tadi apa? Motor, kulkas ya. motor, kulkas, semuanya masih di dealer ya? Door. Ini dia. Oke. Kaitan nggak Cara tuh? nabung harian apa nih? Cara nabung harian untuk pedagang dengan income setiap hari. Nah, ini orang yang 500. income-nya harian. Oke. Rp500.000, targetnya 25 juta untuk umroh 2 tahun. terus pengeluaran harian 330.000. Oke. Ini kok dihitung matematika nggak masuk sih. Gak masuk kenapa tuh, Pak? Tapi possible nggak? Enggak, lu 500.000 kali 12 bulan berarti berapa? 6 juta 6 doang. juta, iya. Kali 2 tahun berapa? 2 tahun 12 cuma juta. 12 juta. 12 juta. Iya. Umroh lu berapa? 25 25. juta. Nggak cukup. Gak Nggak cukup, maaf ya. Pengeluaran tadi Ya nggak cukup. Harus mencari sumber income baru kayaknya.
Ya Atau kalau kayak gini caranya adalah harus diperbesar penghasilannya. Iya. Perbesar penghasilannya supaya bisa nyampe ke tujuan. Tuh kan, salah satu solusi dari segalanya adalah menambah penghasilan. Iya. Ya kan, Kak Melvin? Oke, next kita ke Mbak Lolita. Mbak Lolita, Silakan. silakan. Bolanya. Panjang nih. Boleh ditunjukin Waduh. ke kamera. Panjang. Apa tuh? Silakan kamera. Gaji 3,5 juta, target Target setahun 6 juta untuk liburan, belum menikah. Pengeluaran kos 1,3, air listrik 300.000, Kuota kuota 100.000, 100.000, belanja bulanan 300.000, skincare dan fashion 500.000, belanja sayur dan lauk pauk 750.000, transport kerja 250.000, naik kereta. 1,3. 1,3 ditambah 300. 1,6. 100. Hah? Saya ambil handphone ya. 300 tambah 100, nih ya. 1,6 tambah 100, 1,7 tambah 300, 2 ditambah 500, 2,5. 2,5 tambah 750, 3250. 350 ditambah 250. 35. 35 ya. Pas banget ya, gajinya habis ya Habis saudara-saudara. Saya baru mau ngitung, gaji lu udah habis aja. Gimana sih? Iya loh. Paling nggak belanja fashion sama sekali. Nggak belanja fashion. Hanya ada bisa misalnya hanya belanja fashion. Skincare setengah Skincare aja. sama fashion. Setengah. Jadi lu cakep kanan. Beli setengah minjem ya. Aku yang gerakku kanan, emang aku cuma pakai segini. Terakhir Mbak Lolita Apa? sama Kak Melvin, bagaimana ajakan untuk melek finansial untuk kita agar masa depan kita tuh lebih baik gitu? Untuk teman-teman juga yang ada di rumah. Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus disiapkan adalah pertama lakukan kebiasaan yang baik. Pastikan itu karena kebiasaan ini akan membentuk mindset yang nantinya kedepannya akan juga bisa menambah keinginan kita untuk bisa meningkatkan literasi finansial. Kalau dari Mas Melvin, ada tambahan juga mungkin? Mindset itu penting sih. Kalau menurutku itu udah yang paling utama. Karena ketika mindsetnya bagus, nanti dia akan nyari cara kan. Gitu. Satu lagi tau nggak? Apa itu? Tadi kan tipsnya untuk melek finansial. Iya. Lu tau nggak? Melek finansial itu kalau disingkat apa? Melvin. Follow gua makanya. Luar biasa. Ternyata dia Luar biasa. minta follow guys. Boleh nanti ditulis di sini ya. Terakhirnya direct selling guys. Terakhirnya closingan kita direct selling. luar Melek biasa. finansial Melvin. Emang dari kecil ibu bapaknya udah tahu anaknya Benar, bakal melek benar. finansial ya kan. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini yaitu Melvin. Thank you banget. Mbak Lolita terima kasih banyak. Semoga kita juga mendapatkan ilmu-ilmunya ya. Amin. Terutama yang di rumah supaya lebih melek lagi tentang finansialnya. Betul. Supaya lebih ngerti lagi cara mengatur keuangannya. Semoga kita semua termasuk yang lagi nonton terbebas dari yang namanya tanggal tua, tanggal muda. Iya dong, tanggal muda terus. Tanggal muda terus, setiap amin. hari. Terima kasih juga pemirsa ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah. Bye-bye.